Assalamualaikum Pak De. Perkenalkan, nama saya Empari Noval. Saya dari Angkatan 3, kelompok 2. Di sini saya ingin menanyakan tentang nilai-nilai bela negara bagi masyarakat-masyarakat di sekitar. Untuk Pak D, perkenalkan nama dulu, nama, usia, pekerjaan. Terima kasih, Saudara Noval. Karena sebelumnya saya perkenalkan dulu diri saya nama Taat Pamuji, umur 63 tahun, pekerjaan saya pedagang kelontongan. Jadi apa yang sudah Saudara Noval tanyakan kepada saya masalah bela negara, akan saya jawab secara umum bahwa bela negara itu bukan kita harus berjuang seperti senjata perang zaman dulu. Sekarang enggak, kita sebagai pejuang dalam hal kita penjualan hari-hari, termasuk kita berjuang dan membela negara dalam artian seandainya ada pembeli kita yang kurang, untuk pembelian duitnya kurang, ya tetap kita berikan. Ya, seandainya tidak ada sama sekali uang, orang itu perlu untuk sekedar minum, sudah ini, karena apa? Itu salah satu kita membela negara, bukan berjuang buat menjajah negara lain. Iya, dalam berperang seperti zaman dulu memakai bambu runcing. Nah, kalau sekarang ini tidak perlu. Jadi macam-macam kita bela negara. Banyak ini bentuknya bela negara itu. Jadi yang penting kita tidak istilahnya menyusahkan negara. Nah, salah satunya tadi yang sudah saya sebutkan. Salah satunya ya itulah, karena saya usahanya berdagang, apa yang saya bisa bantu oleh konsumen saya yang datang, saya bantu. Jadi seperti itu contoh nilai-nilai bela negara yang Pak D berikan, yang bisa Pak D lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena nyatanya di sini, karena saya pedagang, ya mau tidak mau saya harus bisa membela negara dalam arti seperti itu. Betul. Kalau untuk lebih dari itu ya saya tidak mampu. Karena saya sehari-hari ada di dalam warung dan menunggu pembeli datang. Seandainya ada masalah-masalah yang lewat di depan rumah, seandainya ada apa-apa di jalan, saling membantu ya, saling membantu, saling mengerti kondisi satu sama lain. Seandainya jalan rame, kita atur jalan. Apalagi sekarang ini kan jalan kita sempit, ada pemasangan tugas alam. Nah, jadi kita bantu petugas gas alam biar itu istilahnya lancar dalam bekerja. Betul. Nah, jadi salah satu yang bisa saya bantu dalam membela negara, ya itulah yang bisa saya perbuat. Tidak bisa lebih. Dalam bela negara Pak D, dalam bela negara itu kan ada 5 nilai. Kan salah satunya itu kayak seperti cinta dengan tanah air. Iya. Bentuk cinta tanah air yang Pak D lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu yang seperti apa? Nah, kalau cinta tanah air, karena saya cinta negara inilah, cinta negara, cinta sebagai negara, warga negara Indonesia. Ya, kalau dalam wujud, kalau saya ini yang dilakukan sehari-hari. Ya, karena saya pedagang, saya harus membeli produk dalam negeri, tidak menjual dan tidak membeli barang-barang dari luar. Ya. Jadi saya istilahnya kita membeli barang-barang yang produk lokal yang buatan dari tangan manusia. Jadi tidak ada membeli produk-produk dari negara luar. Itu salah satu cinta negara saya. Itu mendukung UMKM, mendukung perekonomian masyarakat lokal tingkat bawah. Karena saya ini pedagang kecil, jadi itulah yang bisa saya lakukan dalam hal cinta negara. Untuk kayak dalam kehidupan bermasyarakat, bentuk dari kita cinta dengan tanah air itu yang seperti apa? Kalau dalam pergaulan sehari di masyarakat, yang salah satu bentuk yang terkecil adalah seandainya ada salah satu warga kita, tetangga kita yang ada kemalangan, kesusahan, biarpun kita tidak bisa membantu dengan harta, dengan benda, tapi bantu dengan pemikiran. Di sini apakah saat memperingati kemerdekaan itu diperingati oleh warga? Oh, setiap tahun di lingkungan sini, lingkungan RT sini, lingkungan RT 31 Kelurahan Rawasari tetap memperingati HUT RI, entah yang keberapa, namun setiap tahun dilaksanakan dengan kegiatan yang sesuai dengan kemampuan dananya. Menyemarakkan hari ulang tahun kemerdekaan. Dan kita beri masukan kepada anak-anak bahwa kemerdekaan ini diraih dengan begini, biar mereka tahu perjuangan dari pahlawan-pahlawan yang terdahulu. Baiklah Pak D, mungkin sekian yang bisa saya tanyakan mengenai
penerapan sehari-hari tentang nilai-nilai dari bela negara yang Pak D lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam rumah tangga Pak D sendiri. Demikianlah tadi sebuah wawancara singkat dari saya. Dari wawancara itu saya ingin mengetahui seperti apa dia melihat nilai-nilai dari bela negara. Salah satu nilainya, poinnya yaitu cinta tanah air. Bentuk dari sikap itu diwujudkan Pak D dengan membantu warga sekitar, melihat kesulitan seperti apa orang-orang dalam berbelanja di tokonya, dan itu tentu sangat membantu bagi perekonomian lokal, perekonomian bagi masyarakat sekitar. Itulah kesimpulan dari wawancara yang saya lakukan kepada Pak D. Tris, Ya. selamat sore Pak Tris. Selamat sore. Apa kabarnya Pak? Sehat. Boleh saya duduk di Oh, sini Pak? silakan dulu Mas. Apa yang bisa saya bantu? Izin Pak, mohon maaf mengganggu waktu sebelumnya. Ya. Perkenalkan, nama saya Emratu Prasoba. Saya izin ingin diskusi terkait kesiapsiagaan bela negara gitu Pak. Bagaimana pandangan Pak Tris dari segi pekerjaan Pak Tris sehari-hari gitu. Perkenalkan, nama saya Edi Sutrisno. Saya staf admin di Prodi Teknik Geofisika. Terkait dari yang disampaikan Mas Rafif tadi, masalah bela negara, kuncinya hanya satu, integritas dan tanggung jawab pada pekerjaan kita. Misalnya setiap melayani mahasiswa, kita harus ikhlas, senyum, dan sampai mahasiswa itu mengerti atau jelas apa yang mereka perlukan dan kita layani sesuai dengan keinginannya. Mungkin kalau kita tidak menjelaskan atau mengasih informasi kepada mahasiswa tersebut, bisa jadi mahasiswa itu bingung apa yang diinginkan tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Nah, itu nanti berakibatnya fatal kepada mahasiswa dan prodi kita. Oke Pak, terima kasih. Ini sangat luar biasa sekali. Jadi itu merupakan salah satu mungkin cambukan juga bagi saya, terutama dosen baru ya, Iya. terkait bagaimana kesiapsiagaan dalam bela negara. Jadi artinya bekerja dengan rapi di dunia kampus atau instansi itu sudah salah satu termasuk dalam bela negara, begitu ya Pak? Iya, itu betul sekali Mas Hatip. Karena berpikir bahwa pekerjaan kita berdampak pada masa depan orang lain, itu adalah suatu bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air kita. Jadi selain bekerja dengan rapi termasuk cinta bela negara, apakah ada hal lain seperti kita perlu mental dan juga jasmani dalam menghadapi kehidupan sehari-hari yang outputnya nanti siap siaga kita dalam bela negara dalam hal di dunia pekerjaan di instansi seperti itu Pak? Oh ya, jelas. Kita dari jam pelayanan itu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore kita harus membutuhkan kesiapan mental, stamina, kesehatan fisik, yang mana nanti akan melayani mahasiswa itu lebih prima dan kita tidak tidak emosional karena kondisi tubuh kita tetap terjaga. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir ya Pak. Boleh? Apa pesan Bapak dengan teman-teman rekan sejawat sebagai admin prodi-prodi yang lain atau admin jurusan di kampus gitu terkait bela negara? Oke, baik Mas Raki ya. Iya. Mungkin kawan-kawan itu sebenarnya sudah tahu, tapi kadang dalam penerapannya itu yang belum terlaksana gitu. Karena bela negara itu kan nggak harus ke medan perang. Kita cukup kerjakan tugas administrasi kita dengan baik dan jujur. Kita berikan pelayanan terbaik kepada user atau mahasiswa. Jangan tanpa diskriminasi. Tetap kita jaga kesehatan supaya terus bisa mengabdi kepada
negara. Oke, mungkin cukup itu aja yang ingin saya diskusikan dulu ya, Pak Tris. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya, Pak. Sama-sama, Mas. Jadi, kita tadi sudah berdiskusi dengan Pak Tris ya sebagai admin dari Prodi. Nah, jadi yang dapat saya ambil atau saya tarik kesimpulan di sini bahwa bela negara, kesiapsiagaan bela negara menurut beliau dari sisi pekerjaan beliau itu sangat sederhana sekali. Artinya beliau hanya melayani mahasiswa, menjadi pelayan publik itu dengan sebagaimana mestinya, itu sudah salah satu termasuk dalam kegiatan aktivitas bela negara. Jadi bela negara ini seperti yang sudah kita kenal, bukan hanya memegang senjata di medan perang, tapi kita bekerja dengan efektif di dunia kerja kita atau di instansi kita, di tempat kita bekerja, itu merupakan salah satu contoh bela negara. Sekian, terima kasih. Baik, selamat siang. Saya Muhammad Faradika Akbar. Kali ini kita memiliki sebuah kesempatan untuk menginterview Ibu Ajeng dengan tema kesiapsiagaan bela negara dalam perspektif ibu rumah tangga. Baik, kita mulai langsung saja. Ibu, pertanyaan pertama dari saya yang pertama, bagaimana sih menurut pandangan Ibu kesiapsiagaan bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Kesiapsiagaan bela negara dalam kehidupan sehari-hari, menurut saya kesiapsiagaan bela negara bukan hanya soal perang ya Pak ya, atau hal-hal yang berat, tapi bagaimana kita sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari menjaga keamanan, menjaga ketertiban. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, mungkin dalam lingkup keluarga yang paling dekat, menghormati yang lebih tua, terus juga mentaati peraturan yang ada di rumah. Menarik sekali pernyataan dari Ibu tadi menjawab pertanyaan saya. Sekarang pertanyaan yang kedua, Bu. Dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira tindakan apa yang Ibu lakukan sebagai bentuk partisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan? Yang bisa dilakukan, menjaga kebersihan tentunya, peduli terhadap lingkungan sekitar rumah, lalu ikut serta dalam kegiatan gotong royong yang diadakan warga, lalu juga ikut serta dalam kegiatan sosial atau kegiatan keagamaan yang ada di sekitar kita. Kira dalam perspektif Ibu, apa sih harapan Ibu bagi generasi muda terkait bela negara? Harapannya semoga generasi muda yang akan datang lebih peduli terhadap lingkungan, lalu menghargai setiap perbedaan, terus juga menjaga persatuan dan aktif di kegiatan yang positif sifatnya. Baik, terima kasih Ibu atas pandangannya. Oke, setelah tadi kita tutup pertanyaannya dengan apa sih harapannya terhadap generasi muda, kurang lengkap kalau kita tidak dengar langsung pendapat generasi muda atau mahasiswa, bagaimana sih tanggapan mereka tentang bela negara dan apa harapan mereka bagi generasi mereka terkait bela negara. Bela negara bagi saya adalah bagaimana kita berani untuk tetap berpihak kepada bangsa, walaupun kita setiap hari dihadapkan oleh dinamika politik, ekonomi, dan ketimpangan. Dan bagi saya, bela negara itu bukan hanya sekedar mencintai, tetapi juga tetap berkontribusi walau sekecil apapun dan tetap berperan untuk kemajuan bangsa di masa depan. Lalu harapan saya bagi generasi yang mendatang adalah generasi yang mendatang bukan hanya mencintai bangsa secara simbolik, tetapi juga lewat aksi. Salah satunya dengan berpikir kritis. Berpikir kritis bukan untuk menghakimi atau menjatuhi, tetapi untuk membuka ruang perbaikan dan memberi solusi yang terbaik untuk setiap masalah. Baik, dari beberapa video yang telah kami tampilkan tadi, ternyata yang dapat kami simpulkan, kesiapsiagaan bela negara, cinta tanah air, atau hal-hal semacam itu tidak hanya dapat dilakukan dengan cara-cara yang berat, namun juga dapat dilakukan dengan hal-hal kecil, dapat dilakukan siapa saja. Untuk itu, kami ingin menutupnya dengan marilah kita buka cakrawala pandang kita untuk melakukan hal-hal positif, menjadi figur yang baik dalam dunia pendidikan, agar nantinya dapat mencetak generasi-generasi penerus bangsa yang lebih mapan secara pikiran dan emosional.